Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar Info GTK 2023 untuk P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan. Lakukan segera tiga hal ini di Dapodik 2023 yang merupakan solusi resmi ya. Untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan, 100% aman untuk P3K di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait P2 dan P3 tanpa penempatan. Lakukan segera tiga hal ini di Dapodik 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu adalah merupakan P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan, ini ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah P2 dan P3 yang masuk kategori pelamar prioritas itu menunggu regulasi dan juknis baru. Jadi terkait dengan apakah P2 dan P3 tetap menjadi prioritas di tahun 2023, tentunya kita berharap Bapak Ibu ya, tetapi sekali lagi kita menunggu dulu regulasi dan juknis baru terkait status prioritas khusus P2 dan P3. Sambil menunggu regulasi baru, ada dua hal lagi yang Bapak Ibu sebaiknya lakukan. Nah, di sini dikatakan P2 dan P3 harap perbaiki data Dapodik, pastikan verbal ijazah selesai, kemudian jenis PTK linier dengan ijazah S1 di Dapodik atau sertifikat pendidik. Nah, jadi ketika misalkan verbal ijazah Bapak Ibu itu ada masalah alias bermasalah, maka tentunya Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menyelesaikan proses pendaftaran nantinya di P3K Guru tahun 2023. Ini kita belajar di kasus P3K Guru 2021 dan kasus P3K Guru tahun 2022. Nah, kemudian berikutnya adalah jenis PTK harus linear dengan ijazah S1. Ini banyak sekali yang masih kurang paham. Jenis PTK itu kalau di Dapodik itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama guru kelas dan yang kedua itu adalah guru mapel. Kalau ijazah Bapak Ibu di Dapodik itu adalah pendidikan guru agama Islam, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru mapel ya. Tetapi kalau ijazah S1 Bapak Ibu misalkan pendidikan biologi di SD ya, di SD ini, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas. Kenapa? Karena biologi itu linear dengan guru kelas SD. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perbaiki di data Dapodik, dan nantinya itu akan tercermin di Info GTK versi baru seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, pastikan sudah sinkron Dapodik untuk perubahan data terbaru. Ketika misalkan ada data-data terbaru yang akan dimasukkan di Dapodik Bapak Ibu, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu itu adalah pelamar P2 dan P3, admin ingatkan agar menginstruksikan kepada operator untuk melakukan sinkronisasi Dapodik ketika ada perubahan data terbaru. Karena itu tentunya berdampak kalau misalkan data sudah dirubah tetapi tidak disinkron, itu akan terasa sia-sia Bapak Ibu ya. Itu akan terasa sia-sia. Seperti itu ya. Oke, ini tiga hal yang harus Bapak Ibu lakukan ya ketika posisi Bapak Ibu itu adalah P2 dan P3 yang belum mendapatkan penempatan. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada tampilan Info GTK versi terbaru Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beban mengajar itu belum muncul, kemudian pendidikan formal ini masih bermasalah, bahkan tidak ada entrian data SD di Dapodik dan tidak ada entrian data SMP di Dapodik. Nah, ini yang jadi persoalan ya, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena untuk Info GTK versi terbaru itu masih dalam proses perbaikan server seperti itu ya.
Jadi di sini ada yang memposting, Assalamualaikum Bapak Ibu guru, izin bertanya, ada yang sudah buka info GTK kok jam mengajar saya tidak terbaca ya? Padahal di aplikasi Dapodik operator ada jam mengajar 24 jam dan ijazah linier yang lain, gimana mohon infonya. Nah, khusus untuk guru yang belum mengantongi sertifikat pendidik, nanti jumlah jam mengajar liniernya itu akan nol Bapak Ibu ya. Saya ulangi, apabila Bapak Ibu belum memiliki serdik, nantinya di info GTK jumlah jam mengajar linear itu nol. Jumlah beban mengajar 24 jam, tapi yang liniernya nol Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum memiliki serdik, tetapi itu sama sekali tidak berdampak ya. Karena kalau di P3K 2022-2023 tidak melihat apakah harus 24 jam atau tidak. Yang jelasnya Bapak Ibu terdata di Dapodik, jenis PTK Bapak Ibu aman, ada beban mengajar meskipun tidak 24 jam, dan verbal ijazah dinyatakan selesai. Itu yang harus Bapak Ibu cermati ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami ya secara mendetail, ini adalah contoh tampilan verbal ijazah. Kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu ya, verbal ijazah selesai, berarti ini masuk dalam kondisi aman ya, ini masuk dalam kondisi aman. Tetapi kalau misalkan verbal ijazah Bapak Ibu masih menunggu proses pemeriksaan, berarti ini belum aman ya. Ini belum aman dan perlu Bapak Ibu cek secara berkala sampai status verbal dari menunggu proses pemeriksaan berubah menjadi verbal selesai. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh jenis PTK yang sesuai dengan ijazah yang linier tervalidasi. Contoh misalkan Bapak Ibu ya. Nah, ini logikanya ya, kita lihat, perhatikan di sini yang saya lingkari. Ini posisinya di info GTK ya, berarti ini sudah tercatat di Dapodik. Jurusan program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita lihat jenis PTK-nya itu adalah guru mapel. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau jurusan program studi pendidikan agama Islam, berarti jenis PTK-nya itu adalah guru mapel. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Jadi ingat, jenis PTK harus sesuai dengan ijazah yang linier tervalidasi, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini untuk 3 kategori guru honorer yang otomatis ikut seleksi P3K 2023. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1, seleksi P3K Guru 2022 batal penempatan. Nah, ini otomatis bisa ikut P3K 2023. Kemudian yang kedua adalah pelamar prioritas 2, seleksi P3K Guru 2022 status TP ya. Posisinya adalah status TP. Kemudian yang ketiga adalah pelamar prioritas 3, seleksi P3K Guru 2022 status TP. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.